Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di Kisah Seram. Semoga kalian semua sehat dan dalam keadaan baik. Kalau kamu nonton ini sendirian, pastikan lampu menyala. Atau setidaknya ada orang di sebelah kamu. Jalan menuju Desa Karangjati sebenarnya bukan jalan yang sulit dilewati. Hanya saja, setelah matahari tenggelam, hampir tidak ada orang yang berani melewati jalur lama yang membelah hutan Wanasari. Jalan itu sempit, aspalnya sudah banyak mengelupas, dan di beberapa bagian akar pohon menembus permukaannya seperti tangan-tangan tua yang berusaha keluar dari tanah. Di kanan kiri hanya ada pepohonan tinggi yang saling menutupi, membuat cahaya bulan hampir tidak pernah benar-benar menyentuh tanah. Malam itu, sekitar pukul 11:20, Ardi mengendarai sepeda motornya sendirian. Ia baru pulang dari kota setelah mengantar barang ke rumah pelanggan. Hujan yang turun sejak sore membuat udara di dalam hutan terasa dingin dan basah. Helmnya mulai dipenuhi titik-titik air, sementara suara ban melewati genangan terdengar berulang-ulang. Tidak ada rumah, tidak ada lampu jalan. Bahkan suara kendaraan lain pun sudah hampir tidak terdengar. Sampai akhirnya, dari kejauhan, Ardi melihat sebuah cahaya kekuningan di antara pepohonan. Semakin dekat, cahaya itu semakin jelas. Sebuah warung kecil berdiri di sisi jalan. Dindingnya terbuat dari papan kayu tua. Atap sengnya tampak berkarat, dan di bagian depan terdapat terpal yang bergoyang pelan tertiup angin. Yang membuat Ardi merasa lega bukan bentuk warung itu, melainkan kenyataan bahwa tempat tersebut terlihat ramai. Ada beberapa orang duduk membelakanginya. Asap tipis naik dari meja-meja kayu. Bahkan terdengar suara sendok beradu dengan mangkuk dan percakapan pelan yang bercampur dengan suara hujan. Ardi memperlambat motornya. Ia memang tidak berencana berhenti, tetapi rasa lapar setelah perjalanan panjang membuat pikirannya berubah. Ketika ia mematikan mesin di depan warung, suara hutan mendadak terasa jauh lebih sunyi. Ia turun, melepas helm, lalu menatap ke dalam. "Masih buka, Bu?" tanyanya. Tidak ada jawaban. Seorang laki-laki tua yang duduk paling dekat pintu hanya menoleh sebentar, lalu kembali menunduk ke mangkuknya. Seorang perempuan di sudut ruangan terlihat sedang meniup kuah panas. Ada pula dua orang pemuda duduk bersebelahan tanpa berbicara. Semuanya tampak biasa. Terlalu biasa justru. Ardi masuk dan mencium aroma kuah kaldu, bawang goreng, serta kayu bakar yang terbakar lembab. Ia duduk di bangku paling ujung. "Mie 1, Bu," katanya sedikit lebih keras. Tetap tidak ada jawaban. Ia menunggu beberapa detik. Kemudian, dari balik tirai kain di belakang warung, terdengar suara perempuan tua, sangat pelan. "Tunggu sebentar." Ardi mengangguk. Ia membuka ponselnya, tetapi tidak ada sinyal. Ketika ia memasukkan ponsel kembali ke saku, matanya tanpa sengaja tertuju pada meja di depannya. Ada sebuah mangkuk berisi kuah yang masih mengepul. Namun tidak ada seorang pun duduk di kursi itu. Ardi mengira pelanggan sebelumnya baru saja pergi. Ia tidak memikirkannya lagi. Saat semangkuk mie akhirnya diletakkan di hadapannya, ia mulai makan. Rasanya sederhana, tetapi hangat. Anehnya, setelah suapan pertama, Ardi merasa seperti pernah mencicipi rasa itu sebelumnya. Bukan karena enak, melainkan karena aroma dan rasanya terasa seperti makanan yang biasa dibuat neneknya puluhan tahun lalu. Ardi tidak langsung menyadari ada sesuatu yang aneh. Ia justru merasa sangat nyaman setelah semangkuk mie panas masuk ke perut. Hujan masih turun di luar, mengetuk atap seng dengan irama yang monoton. Beberapa pelanggan di dalam warung tetap diam. Tidak ada yang benar-benar berbicara. Sesekali terdengar suara batu, suara sendok menyentuh mangkuk, atau kursi kayu bergeser pelan. Ardi mencoba membuka percakapan dengan laki-laki tua yang duduk di sebelahnya. "Sering ramai begini, Pak?" tanyanya sambil tersenyum. Laki-laki itu mengangkat wajah. Kulitnya terlihat sangat pucat di bawah cahaya lampu kuning. Matanya menatap Ardi beberapa detik sebelum akhirnya menjawab, "Kalau malam, biasanya ramai.
Jawaban itu membuat Ardi tertawa kecil. Padahal jauh dari desa. Laki-laki tua itu tidak tertawa. Ia hanya menunduk lagi. Ardi kemudian memperhatikan sekeliling. Tidak ada papan nama di depan warung. Hanya sepotong kayu kosong tergantung di atas pintu. Padahal dari bentuk bangunannya, tempat itu seolah sudah berdiri sangat lama. Beberapa botol minuman tersusun di rak, tetapi labelnya tampak kusam. Ada kaleng-kaleng makanan yang bentuk kemasannya seperti barang lama. Bahkan radio kecil di atas rak memutar lagu lawas dengan suara berdesis. Ardi merasa sedikit heran, tetapi tetap menganggapnya sebagai warung tua milik warga sekitar. Setelah selesai makan, Ardi memanggil kembali. "Bu, berapa?" Tidak ada jawaban, ia menunggu. "Bu?" Kali ini terdengar suara kursi bergeser dari belakang. Tirai kain di belakang warung bergerak sedikit, namun tidak ada orang keluar. Ardi berdiri dan melihat ke arah tirai. "Bu, saya bayar." Suara perempuan itu kembali terdengar, lebih jauh dari sebelumnya. "Besok saja." Ardi mengerutkan kening. Maksudnya, tidak ada jawaban. Laki-laki tua di sebelahnya tiba-tiba berkata, "Pulanglah sebelum terlalu malam." Nada suaranya datar, tetapi kalimat itu membuat Ardi merasa tidak nyaman. Ia mengeluarkan uang dan meletakkannya di atas meja. Saat hendak mengambil helm, matanya tertuju pada dinding samping warung. Ada beberapa bekas coretan seperti tulisan tangan yang sudah sangat pudar. Salah satunya masih bisa dibaca. "Jangan duduk di kursi kosong." Ardi terdiam. Ia menoleh ke kursi yang tadi ditempatinya. Kursi itu sekarang kosong karena ia sudah berdiri. Ia kemudian menatap meja tempat beberapa pelanggan duduk. Ada satu kursi kosong di antara mereka. Tidak ada yang mendudukinya sejak tadi. Tanpa sadar, bulu kuduk Ardi berdiri. Ia segera mengambil helm dan keluar. Begitu berada di atas motor, ia menoleh sekali lagi. Warung itu masih terang. Orang-orang di dalam masih terlihat duduk. Namun ketika Ardi menyalakan motor dan melihat melalui kaca spion, cahaya warung tersebut seperti semakin jauh, padahal ia baru bergerak beberapa meter. Keesokan paginya, Ardi menceritakan kejadian itu kepada temannya, Rian, yang bekerja di sebuah bengkel dekat pasar desa. Awalnya Rian tertawa. Ia mengira Ardi sedang bercanda karena kelelahan. Tetapi, ketika Ardi menyebut lokasi warung itu, senyum Rian perlahan menghilang. "Kamu berhenti di mana?" tanyanya. Ardi menjelaskan letaknya. Rian tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Ardi beberapa detik, lalu meletakkan kunci pas yang sedang dipegangnya. "Kamu yakin warungnya ada?" Ardi merasa kesal. "Ya jelas ada, aku makan di sana." Rian menggeleng pelan. Di jalur hutan itu memang ada cerita tentang warung. Tapi orang desa tidak pernah menganggapnya warung biasa. Ardi tertawa kecil. "Maksudnya?" Rian kemudian bercerita bahwa sejak dirinya kecil, warga sudah mendengar cerita tentang sebuah warung yang kadang muncul di tengah hutan. Bentuknya hampir selalu sama. Warung kayu kecil dengan lampu kuning dan beberapa orang yang makan dalam diam. Anehnya, tidak ada warga yang benar-benar tahu siapa pemiliknya. Beberapa orang pernah mencoba mencari warung tersebut pada siang hari, tetapi tidak pernah menemukannya. Bahkan lokasi yang disebut orang-orang berbeda-beda. Ada yang bilang berada di tikungan dekat sungai. Ada yang bilang setelah pohon beringin besar. Namun satu hal selalu sama, warung itu hanya terlihat pada malam tertentu, terutama ketika hujan turun dan jalan sedang sepi. Rian kemudian mengajak Ardi menemui Pak Seno, seorang warga tua yang sudah tinggal di desa itu sejak sebelum jalan hutan diperbaiki. Mereka menemukan lelaki itu sedang menyapu halaman rumahnya. Ketika mendengar cerita Ardi, Pak Seno berhenti menyapu. "Kamu makan di sana?" tanyanya. Ardi mengangguk. "Mi." Pak Seno memandangnya lama. "Kamu duduk di mana?" Ardi menjelaskan posisi kursinya. Pak Seno kemudian bertanya apakah Ardi sempat berbicara dengan pelanggan lain. Cuman satu bapak tua. Wajah Pak Seno berubah serius. "Kamu ingat bajunya?" Ardi mencoba mengingat. Kemeja gelap, celana panjang,
dan peci hitam. Pak Seno menarik napas panjang. Kalau begitu, kamu beruntung. Ardi mulai merasa tidak nyaman. Kenapa? Pak Seno tidak langsung menjawab. Ia justru berjalan menuju kursi bambu di depan rumah, lalu duduk perlahan. Menurutnya, dahulu pernah ada warung kecil di jalur itu. Pemiliknya seorang perempuan bernama Bu Lastri. Warung tersebut menjadi tempat singgah para pekerja hutan, pengemudi, dan warga yang melewati jalur lama. Namun bertahun-tahun lalu, terjadi kecelakaan besar di jalan tersebut. Setelah kejadian itu, warung ditutup. Bangunannya bahkan sudah dibongkar. Tapi, kata Pak Seno pelan, cerita tentang orang-orang yang masih makan di sana tidak pernah berhenti. Ardi mulai memperhatikan kembali detail yang sebelumnya ia abaikan. Kaleng-kaleng makanan yang terlihat tua, radio yang memainkan lagu lawas, lampu kuning yang redup. Bahkan mangkuk yang ia gunakan semalam memiliki pola bunga kecil yang menurutnya seperti peralatan makan zaman dulu. Setelah mendengar cerita Pak Seno, semua detail itu terasa berbeda. Ia bertanya tentang kecelakaan yang dimaksud. Pak Seno awalnya enggan menjelaskan, tetapi akhirnya mengatakan bahwa puluhan tahun lalu, jalur hutan tersebut jauh lebih ramai. Orang-orang dari beberapa desa menggunakan jalan itu untuk menuju pasar. Bu Lastri membuka warung kecil di sana dan dikenal ramah. Ia sering membiarkan orang berutang jika tidak memiliki uang. Pada suatu malam ketika hujan deras, beberapa orang berteduh di warung tersebut. Jalan di depan warung kemudian longsor. Sebuah kendaraan kehilangan kendali dan menabrak bagian depan bangunan. Beberapa orang meninggal dalam kejadian itu. Bu Lastri termasuk di antara korban. Setelah kejadian tersebut, keluarga korban tidak sanggup melanjutkan usaha. Warung akhirnya ditinggalkan dan beberapa tahun kemudian dibongkar karena dianggap membahayakan. Jadi bangunannya sudah tidak ada? Tanya Ardi. Pak Seno menggeleng. Sudah lama. Ardi langsung teringat jelas apa yang dilihatnya malam itu. Dinding papan, atap seng, rak makanan, meja kayu. Semuanya tampak nyata. Bahkan ia masih bisa mengingat rasa mie yang dimakannya. Malam itu Ardi tidak bisa tidur. Hujan kembali turun di luar rumah. Setiap kali mendengar suara air mengenai genting, ingatannya kembali kepada warung tersebut. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin dirinya salah lokasi. Mungkin ada warung lain yang memang berdiri di jalur hutan. Tetapi ketika ia memeriksa peta di ponsel, tidak ada bangunan apapun di sekitar lokasi yang disebutnya. Keesokan paginya, Ardi mengajak Rian menuju hutan. Mereka berdua berangkat siang hari agar lebih mudah mencari. Jalan terlihat berbeda ketika diterangi matahari. Tidak ada kesan menyeramkan. Hanya pepohonan, semak, dan suara serangga. Setelah melewati tikungan panjang, Ardi menghentikan motor. Di sini, katanya. Rian melihat sekeliling, di sisi jalan hanya ada tanah kosong dan rumpun bambu. Tidak ada bekas warung. Mereka berjalan beberapa puluh meter masuk ke dalam semak. Ardi mencari sesuatu yang familiar. Akhirnya, ia menemukan sebuah benda kecil tertanam di tanah. Pecahan mangkuk dengan pola bunga yang sama seperti mangkuk yang digunakannya malam itu. Rian memungutnya. Wajahnya berubah. Ini bukan barang baru. Ardi tidak menjawab. Mereka kemudian menemukan beberapa potongan papan lapuk dan paku berkarat di bawah semak. Tidak ada bangunan, tetapi jejaknya seperti pernah ada. Saat mereka hendak pulang, Rian tiba-tiba berhenti. Di, katanya pelan, kamu dengar? Dari arah dalam hutan terdengar suara sendok beradu dengan mangkuk. Sekali, lalu dua kali. Kemudian suara kursi kayu bergeser pelan. Sejak hari itu, Ardi mulai bertanya kepada beberapa warga. Ia tidak menyebarkan cerita secara berlebihan, hanya mencoba mencari tahu apakah orang lain pernah mengalami hal yang sama. Ternyata jawabannya jauh lebih banyak daripada yang ia bayangkan. Seorang sopir truk bernama Joko pernah berhenti di tempat yang sama sekitar 5 tahun sebelumnya. Saat itu ia mengaku kehabisan tenaga dan melihat cahaya dari sebuah warung. Ia makan nasi dengan lauk sederhana, lalu membayar kepada seseorang yang tidak pernah benar-benar dilihat wajahnya. Joko baru menyadari kejanggalan
ketika sampai di rumah dan mendapati uang yang diberikan sebagai kembalian, berupa beberapa lembar uang lama yang sudah tidak berlaku. Ada pula seorang pengendara motor yang mengaku pernah melihat warung tersebut ketika ban motornya bocor. Ia masuk untuk meminta bantuan, tetapi tidak ada satupun orang yang mau menolong. Mereka semua hanya makan dan menatap ke arah pintu. Ketika ia keluar mencari tempat yang lebih terang, warung itu sudah tidak ada. Namun cerita yang paling membuat Ardi gelisah datang dari seorang perempuan tua yang tinggal di ujung desa. Namanya Bu Marni. Ia mengatakan bahwa dulu ibunya pernah melarang anak-anak melewati hutan setelah maghrib karena takut bertemu orang yang belum selesai makan. Kalimat itu terdengar aneh. Ardi meminta penjelasan. Bu Marni hanya berkata bahwa dalam cerita lama warga, warung tersebut bukan tempat untuk mencari makan. Warung itu seperti tempat persinggahan bagi mereka yang sedang berada di batas antara pulang dan tersesat. Ardi tidak sepenuhnya percaya dengan istilah tersebut. Ia lebih tertarik mencari penjelasan yang masuk akal. Mungkin ada bangunan lama yang digunakan orang secara ilegal. Mungkin beberapa warga sengaja membuat cerita untuk menakut-nakuti pengendara agar tidak melewati jalan malam-malam. Namun satu hal tidak bisa ia jelaskan. Mengapa begitu banyak orang memberikan deskripsi yang hampir sama? Lampu kuning, meja kayu, aroma kuah panas, pelanggan yang diam, dan selalu ada satu kursi kosong. Ardi mulai memikirkan kejadian malam itu lebih serius. Ia ingat bahwa sebelum masuk ke warung, dirinya melihat jam di ponsel menunjukkan pukul 23.20. Setelah selesai makan dan keluar, jam menunjukkan pukul 23.27, hanya 7 menit. Tetapi perjalanan pulang ke desa yang biasanya membutuhkan sekitar 20 menit malam, itu terasa jauh lebih lama. Ketika ia sampai di rumah, jam sudah menunjukkan hampir pukul 1. Ia sempat mengira ponselnya bermasalah. Namun riwayat lokasi menunjukkan bahwa motornya memang berhenti di tengah hutan selama sekitar 25 menit. Bukan 7 menit. Ardi mulai merasa bahwa ada bagian dari kejadian itu yang tidak ia pahami. Dan semakin ia mencoba melupakannya, semakin sering ia memimpikan warung tersebut. Dalam mimpinya, ia selalu duduk di meja yang sama. Semangkuk mie berada di hadapannya. Orang-orang di sekelilingnya tidak pernah berbicara, dan kursi kosong di sebelahnya selalu menghadap lurus ke arahnya. Beberapa hari berlalu tanpa kejadian aneh. Ardi mulai merasa mungkin semuanya memang hanya kebetulan. Namun suatu malam ketika pulang lebih cepat dari kota, ia kembali melewati jalur hutan. Hujan turun tipis. Jalanan licin dan udara dingin. Ardi sebenarnya bisa mengambil jalan memutar, tetapi karena hari belum terlalu malam, ia memilih jalur lama. Saat melewati tikungan tempat warung itu pernah terlihat, ia memperlambat kendaraan. Tidak ada cahaya, tidak ada bangunan. Hanya hutan gelap. Ardi menghela napas lega. Ia merasa bodoh karena sempat takut pada cerita yang belum tentu benar. Tetapi beberapa meter kemudian, terdengar suara seseorang memanggil dari belakang. "Mas!" Ardi spontan melihat kaca spion. Tidak ada siapa-siapa. Ia tetap melaju. Suara itu terdengar lagi. "Mas!" Kali ini lebih jelas. Suara perempuan tua. Ardi menelan ludah. Ia tidak berhenti. Motor terus melaju sampai keluar dari kawasan hutan. Baru ketika memasuki jalan desa, suara tersebut hilang. Sesampainya di rumah, Ardi mencoba menenangkan diri. Ia mencuci muka, membuat kopi, lalu duduk di teras. Ketika membuka helm, ia menemukan sesuatu terselip di bagian dalamnya. Sebuah potongan kertas kecil yang lembab. Tulisan di atasnya hanya satu kalimat. "Besok, jangan lewat sendirian." Ardi tidak tahu bagaimana kertas itu bisa berada di dalam helm. Ia yakin helm tersebut selalu bersamanya. Ia bahkan tidak pernah meninggalkannya di luar. Keesokan paginya, ia menunjukkan kertas itu kepada Rian. Temannya tidak banyak bicara. Mereka memutuskan untuk kembali menemui Pak Seno. Lelaki tua itu membaca tulisan tersebut dan langsung menyuruh Ardi membuangnya. "Jangan disimpan," katanya. Ardi bertanya siapa yang mungkin menulisnya. Pak Seno menggeleng.
Tidak tahu. Kemudian ia menjelaskan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia ceritakan. Menurut cerita warga lama, warung itu biasanya muncul ketika seseorang melewati hutan dalam keadaan sangat lelah, lapar, atau sedang sendirian. Bukan berarti semua orang akan melihatnya. Tetapi orang yang melihat biasanya memiliki pengalaman yang mirip. Mereka mendengar suara aktivitas warung sebelum melihat cahayanya. Setelah masuk, mereka merasa waktu berjalan normal. Mereka makan, beristirahat, lalu pulang. Masalahnya muncul ketika seseorang kembali ke sana dengan sengaja. Warung itu bukan tempat yang dicari, kata Pak Seno. Kalau kamu sengaja mencarinya, kamu tidak tahu apa yang akan kamu temukan. Ardi diam. Kalimat itu membuatnya teringat sesuatu. Rian pernah mengatakan bahwa suara sendok yang mereka dengar saat siang hari mungkin berasal dari tempat yang sama. Jika benar, berarti warung itu tidak sekadar muncul pada malam hari. Ada sesuatu yang membuatnya terus menunggu orang-orang yang melewati jalur tersebut. Meski sudah diperingatkan, rasa penasaran Ardi justru semakin besar. Ia bukan ingin membuktikan keberadaan hantu. Ia hanya ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Rian awalnya menolak ketika Ardi mengajaknya kembali. Namun setelah beberapa hari berdiskusi, mereka sepakat hanya akan melewati jalan tersebut bersama-sama dan tidak berhenti jika melihat sesuatu. Mereka memilih malam Sabtu ketika hujan diperkirakan turun. Sekitar pukul 11 malam, keduanya memasuki kawasan hutan menggunakan satu motor. Ardi mengendarai, sementara Rian duduk di belakang. Lampu depan motor menerangi jalan basah sepanjang beberapa meter. Suara mesin terdengar jelas, tetapi semakin jauh mereka masuk, suara itu seolah tertelan pepohonan. Tidak ada suara burung malam, tidak ada suara kendaraan, bahkan angin pun hampir tidak terdengar. Kemudian, aroma makanan mulai muncul. Awalnya samar, seperti bawang putih yang ditumis. Beberapa detik kemudian berubah menjadi aroma kuah kaldu yang sangat kuat. Rian menepuk bahu Ardi. "Kamu menciumnya?" Ardi mengangguk. Mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Beberapa meter di depan, cahaya kuning mulai terlihat di antara batang pohon. Warung itu muncul lagi. Sama persis seperti yang diceritakan Ardi. Terpal bergerak pelan. Lampu kuning menggantung di atas pintu. Ada orang-orang duduk di dalam. Bahkan radio tua itu masih menyala dengan lagu yang sama seperti malam pertama. Ardi menghentikan motor jauh sebelum warung. Mereka tidak turun. Dari kejauhan, warung tersebut tampak sangat nyata. Seorang perempuan sedang menuang sesuatu ke dalam mangkuk. Seorang laki-laki tua duduk di dekat pintu. Dua pemuda berada di meja paling belakang. Rian mengeluarkan ponsel untuk merekam. Layar ponselnya menunjukkan kamera aktif, tetapi gambar yang muncul hanya hitam pekat. Tidak ada warung, tidak ada cahaya. Padahal mata mereka melihat semuanya dengan jelas. "Kita pergi," bisik Rian. Ardi mengangguk. Ia memutar gas perlahan. Namun sebelum motor bergerak, seorang perempuan yang duduk di dalam warung tiba-tiba menoleh ke arah mereka. Gerakannya lambat. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup bayangan. Tetapi tangan kanannya terangkat dan menunjuk ke meja kosong di depan warung. Ardi merasakan tubuhnya membeku. Rian memegang bahunya erat. "Jangan lihat lama-lama." Ardi langsung menatap jalan. Ia memutar motor dan pergi. Tetapi setelah beberapa meter, suara radio dari warung masih terdengar. Aneh sekali, karena mereka sudah cukup jauh. Lagu itu mengikuti mereka di antara pepohonan. Baru ketika keluar dari hutan, suara tersebut berhenti. Tidak ada satupun dari mereka yang berbicara sampai tiba di rumah Rian. Setelah kejadian itu, Ardi memutuskan tidak akan pernah melewati jalan tersebut lagi. Namun, 2 malam kemudian, ia menerima telepon dari seorang kenalan bernama Denny. Denny bekerja sebagai pengemudi dan malam itu sedang dalam perjalanan pulang. Ia mengatakan motornya hampir kehabisan bensin dan bertanya apakah ada pom bensin yang masih buka di sekitar jalur hutan. Ardi langsung memperingatkannya untuk tidak menggunakan jalan lama. Denny tertawa. "Santai, aku sering lewat situ."
Ardi kembali mengingatkan bahwa jika melihat warung, jangan berhenti. Denny malah bertanya, "Warung yang lampunya kuning?" Ardi terdiam. "Kamu lihat?" Denny menjawab, "Iya, aku baru saja lewat." Beberapa detik kemudian sambungan telepon terputus. Ardi mencoba menelepon kembali berkali-kali, tetapi tidak tersambung. Malam itu ia tidak tidur. Pagi harinya, Denny ternyata sudah pulang. Ia datang ke rumah Ardi dengan wajah pucat. Menurut ceritanya, ia memang berhenti di warung karena merasa lapar. Ia duduk di kursi dekat pintu dan memesan kopi. Tidak ada yang berbicara dengannya. Semua pelanggan hanya makan. Setelah beberapa menit, Denny baru menyadari bahwa perempuan yang melayaninya tidak pernah mendekati meja. Kopinya tiba-tiba sudah ada di depannya. Hangat, mengeluarkan uap. Denny kemudian melihat kursi kosong di sebelahnya. Ia ingat cerita Ardi dan langsung berdiri. Saat hendak keluar, laki-laki tua di dekat pintu berkata, "Jangan tinggalkan makananmu." Denny menoleh. "Saya sudah bayar, Pak." Lelaki itu menggeleng. "Bukan itu." Denny tidak memahami maksudnya. Ia langsung keluar dan menyalakan motor. Tetapi ketika melihat spion, warung tersebut sudah tidak ada. Yang terlihat hanya jalan gelap dan pepohonan. Denny pulang tanpa menoleh lagi. Sejak saat itu, ia mengalami satu hal yang sama setiap malam. Sekitar pukul 11, ia selalu mencium aroma kuah panas di rumahnya. Tidak peduli apakah ia sedang memasak atau tidak. Aroma itu muncul sebentar, lalu hilang. Setelah seminggu, ia mulai mendengar suara sendok dari dapur. Tidak keras. Hanya bunyi logam menyentuh mangkuk. Denny akhirnya meminta bantuan Pak Seno. Lelaki tua itu hanya berkata bahwa Denny harus berhenti memikirkan warung tersebut. Jangan kembali, jangan mencari. Jangan bercerita kepada orang yang tidak perlu. Namun ada satu hal yang membuat Ardi semakin gelisah. Denny mengatakan bahwa sebelum keluar dari warung, ia sempat melihat sesuatu di meja. Ada sebuah mangkuk kosong di kursi yang sejak awal tidak ditempati siapapun. Dan di samping mangkuk itu terdapat tulisan kecil tergores pada permukaan meja. Satu kursi masih menunggu. Ardi dan Rian akhirnya mencari arsip lama di kantor desa. Mereka tidak berharap menemukan banyak informasi karena kejadian kecelakaan tersebut sudah berlangsung puluhan tahun lalu. Namun setelah beberapa jam mencari, mereka menemukan sebuah laporan lama mengenai kecelakaan di jalur hutan Wanasari. Dokumen itu mencatat bahwa sebuah kendaraan mengalami kecelakaan ketika hujan deras. Beberapa orang meninggal di tempat. Lokasi kecelakaan tercatat tepat di dekat sebuah warung makan sederhana. Nama pemilik warung, Lastri. Di bagian bawah laporan terdapat catatan bahwa bangunan warung mengalami kerusakan berat dan kemudian dibongkar. Ardi membaca dokumen itu berulang kali. Semua detail yang selama ini ia dengar ternyata memang pernah terjadi. Bahkan nama Bu Lastri benar-benar tercatat. Mereka kemudian menemukan foto lama yang disimpan dalam map. Foto tersebut memperlihatkan sebuah warung kecil di pinggir hutan. Bentuknya sangat sederhana. Namun ketika Ardi melihat foto itu, tubuhnya langsung terasa dingin. Bangunan di dalam foto memiliki bentuk yang hampir sama dengan warung yang dilihatnya. Lampu, meja, rak, bahkan terpal di depan terlihat serupa. Di depan warung terdapat beberapa orang yang sedang duduk. Salah satunya seorang laki-laki tua memakai pakaian gelap dan peci hitam. Ardi menunjuk foto itu. "Ini orangnya." Rian menatapnya. "Kamu yakin?" Ardi mengangguk. Ia yakin karena wajah laki-laki itu sama seperti orang yang duduk di sampingnya malam pertama. Namun Pak Seno yang mereka temui kemudian mengatakan sesuatu yang lebih mengganggu. Laki-laki dalam foto tersebut adalah salah satu korban kecelakaan. Namanya tidak diketahui secara jelas karena dokumen lama hanya mencatat sebagian identitas. Yang pasti, ia termasuk orang yang berada di dalam warung ketika kecelakaan terjadi. Ardi bertanya apakah ada penjelasan mengenai kenapa warung tersebut masih terlihat oleh orang-orang. Pak Seno hanya menjawab bahwa cerita seperti itu biasanya bertahan karena pengalaman manusia yang terus diwariskan.
Bisa saja semuanya hanya kebetulan. Bisa juga ada hal yang tidak bisa dijelaskan. Tetapi bagi orang desa, satu aturan selalu dianggap penting. Jangan mengganggu tempat yang sudah ditinggalkan waktu. Ardi tidak menjawab. Ia justru kembali melihat foto tersebut. Ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Semua orang di foto terlihat menghadap kamera, kecuali satu orang yang duduk di meja paling ujung. Kursinya menghadap kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Namun di atas meja terdapat satu mangkuk yang tampak penuh. Ardi merasa dadanya sesak. Ia teringat tulisan di dinding warung. Jangan duduk di kursi kosong. Beberapa minggu setelah itu, Ardi benar-benar berusaha melupakan semuanya. Ia mengganti jalur pulang, tidak lagi bertanya kepada warga, dan membuang semua catatan yang berhubungan dengan warung tersebut. Kehidupannya perlahan kembali normal. Sampai suatu malam, ia harus mengantar barang ke desa lain, dan tidak punya pilihan selain melewati jalur lama. Hujan turun sangat deras. Jalan alternatif tertutup longsor. Ardi akhirnya masuk ke hutan Wanasari dengan kecepatan rendah. Ia berusaha tidak memikirkan cerita apapun. Namun setelah beberapa menit, mesin motornya tiba-tiba mati. Ardi mencoba menyalakan kembali. Tidak berhasil. Hujan menghantam helmnya begitu keras sampai suara di sekeliling hampir tidak terdengar. Ia turun dan memeriksa motor. Tidak ada kerusakan yang terlihat. Saat itulah cahaya kuning muncul di depan. Ardi memejamkan mata beberapa detik. Ia tahu apa yang akan dilihatnya. Ketika membuka mata, warung itu sudah berdiri di sana. Lebih terang daripada sebelumnya. Pintu terbuka. Dari dalam terdengar suara orang berbicara pelan. Ardi berdiri di tengah hujan, menimbang apakah akan tetap berada di jalan atau masuk untuk berteduh. Petir menyambar. Motor tidak juga menyala. Akhirnya ia berlari menuju warung. Begitu masuk, tubuhnya langsung terasa hangat. Bau kayu basah, asap, dan kuah panas memenuhi udara. Semua orang di dalam menoleh kepadanya. Tidak ada yang berbicara. Ardi berdiri di dekat pintu, napasnya berat. Kemudian suara perempuan tua terdengar dari belakang tirai. "Duduklah." Ardi tidak menjawab. Ia melihat kursi-kursi yang tersedia. Hampir semuanya terisi. Hanya satu kursi yang kosong. Kursi yang sama seperti malam pertama. Ia teringat semua peringatan yang pernah diterimanya. Namun hujan di luar semakin deras dan motor tidak bisa digunakan. Ardi akhirnya duduk di kursi yang paling dekat pintu. Bukan kursi kosong tersebut. Beberapa detik kemudian sebuah mangkuk diletakkan di atas mejanya. Ia tidak melihat siapa yang meletakkannya. Uap panas naik perlahan. Ardi menatap mangkuk itu. Ia tidak menyentuhnya. "Saya tidak pesan," katanya. Tidak ada jawaban. Semua pelanggan kembali makan. Ardi melihat jam tangannya. Jarumnya bergerak sangat lambat. Hanya 1 menit berlalu, tetapi rasanya seperti 10 menit. Kemudian ia mendengar suara kursi di sebelahnya bergeser. Kursi kosong itu kini tidak lagi kosong. Seorang perempuan tua duduk di sana. Rambutnya putih, wajahnya pucat, dan tangannya kurus. Ia tidak menatap Ardi. Ia hanya menatap mangkuk di depannya. "Dulu," katanya pelan, "orang-orang selalu makan sebelum pulang." Ardi tidak mampu menjawab. Perempuan itu melanjutkan, "Sekarang jalan sudah berubah, tapi mereka masih menunggu." Ardi menatap sekeliling. Untuk pertama kalinya, ia melihat wajah para pelanggan dengan jelas. Semuanya tampak seperti orang-orang dari foto lama yang ia lihat di kantor desa. Ardi tidak tahu berapa lama ia berada di dalam warung. Ia hanya mengingat suara hujan yang perlahan mengecil. Perempuan tua di sebelahnya sudah tidak ada. Mangkuk di depan Ardi masih utuh. Ia tidak menyentuhnya. Ketika suara hujan berhenti, lampu warung berkedip sekali. Para pelanggan mulai berdiri satu persatu. Tidak ada yang berbicara. Mereka berjalan keluar melalui pintu depan dan menghilang ke dalam kabut. Ardi tetap duduk sampai warung benar-benar kosong. Perempuan dari balik tirai akhirnya muncul. Usianya sekitar 60 tahun. Tubuhnya kurus dan wajahnya terlihat sangat lelah. Ia berdiri beberapa meter dari Ardi. "Sudah waktunya pulang," katanya. Ardi berdiri. "Motor saya mati." Perempuan itu tidak menjawab.
Ia hanya menunjuk ke arah pintu. Ardi berjalan keluar. Hutan di luar tampak berbeda. Kabut putih memenuhi jalan. Motor Ardi masih berada di tempatnya. Ketika ia mencoba menyalakan mesin, motor langsung hidup seperti tidak pernah mengalami masalah. Ardi naik dan pergi tanpa menoleh. Sepanjang perjalanan, ia tidak melihat warung itu lagi. Ketika sampai di desa, langit sudah mulai berubah warna. Pagi hampir tiba. Ardi berhenti di depan rumah dan melihat jam. Pukul 5:10. Ia merasa lega. Tetapi ketika memeriksa ponsel, terdapat beberapa panggilan tidak terjawab dari Rian sejak pukul 2 dini hari. Ardi segera menelepon balik. Rian mengangkat dengan suara panik. "Kamu dari mana?" Ardi menjawab bahwa dirinya baru pulang melewati hutan. Rian terdiam beberapa detik. "Kamu pergi jam berapa?" Ardi melihat jam. Ia memperkirakan sekitar pukul 11 malam. Rian mengatakan bahwa Ardi seharusnya sudah pulang sejak lama. Menurut data lokasi dari ponsel Ardi, motor tersebut berhenti di tengah hutan sekitar pukul 11.20 malam dan baru bergerak kembali pada pukul 4:40. Hampir 5 jam. Bagi Ardi, rasanya hanya sekitar 1 jam. Rian kemudian datang ke rumah. Mereka berdua memeriksa motor. Tidak ada kerusakan, tetapi ada sesuatu yang membuat Ardi terdiam. Di jok belakang motor terdapat sebuah mangkuk tua. Mangkuk dengan pola bunga yang sama, seperti mangkuk yang ia gunakan pada malam pertama. Tidak ada yang tahu dari mana benda itu berasal. Ardi membawa mangkuk tersebut ke Pak Seno. Lelaki tua itu melihatnya cukup lama. "Buang," katanya. Ardi bertanya kenapa. Pak Seno menjawab, "Karena kamu sudah 3 kali datang ke sana." Ardi membantah bahwa ia hanya masuk 2 kali. Pak Seno menatapnya. "Malam pertama malam bersama temanmu, dan malam tadi." Ardi terdiam. Ia baru menyadari bahwa meskipun pada malam kedua ia dan Rian tidak masuk ke warung, mereka tetap berhenti dan melihatnya dari luar. Sejak malam terakhir itu, Ardi tidak pernah melewati hutan Wanasari lagi. Ia memilih jalan memutar meskipun jaraknya jauh lebih panjang. Motor yang digunakannya juga kemudian dijual. Bukan karena rusak, tetapi karena setiap kali mengendarainya pada malam hari, Ardi selalu mencium aroma kuah panas yang muncul entah dari mana. Ia tidak pernah kembali mencari jawaban. Ia juga berhenti menceritakan kejadian tersebut kepada orang-orang yang tidak dikenalnya. Bagi Ardi, sebagian misteri memang tidak selalu harus diselesaikan. Yang penting adalah memahami batas antara rasa ingin tahu dan sesuatu yang sebaiknya dibiarkan tetap menjadi cerita. Pak Seno sendiri hanya mengatakan bahwa cerita tentang warung itu sudah ada jauh sebelum Ardi lahir, dan mungkin akan tetap ada setelah semua orang yang mengenalnya sudah tidak ada. Menurutnya, tempat tersebut menjadi bagian dari ingatan warga karena kecelakaan lama yang pernah terjadi. Orang-orang meninggal di sana, sebuah warung berhenti beroperasi, jalan berubah, dan kehidupan terus berjalan. Tetapi cerita tentang mereka tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali seseorang melihat cahaya kuning di antara pepohonan, cerita itu seperti kembali dibuka. Bukan untuk mengundang siapapun, bukan pula untuk mencari korban baru. Hanya seperti sebuah sisa masa lalu yang muncul sesekali ketika kondisi tertentu mempertemukan seseorang dengan tempat yang seharusnya sudah tidak ada. Beberapa bulan kemudian, Ardi sudah hampir tidak pernah memikirkan kejadian itu. Sampai suatu sore, seorang pengemudi yang baru pertama kali datang ke desa bertanya kepada warga tentang jalan menuju kota. Ia mengatakan bahwa semalam dirinya melihat sebuah warung kecil di tengah hutan. Katanya, warung itu ramai. Ada banyak orang makan, lampunya kuning dan hangat. Ia bahkan sempat berhenti untuk membeli kopi sebelum melanjutkan perjalanan. Warga yang mendengar cerita itu langsung saling pandang. Tidak ada yang menjelaskan apapun. Mereka hanya menyuruh pengemudi tersebut menggunakan jalan utama dan tidak kembali melewati hutan sendirian. Sementara di rumahnya, Ardi mendengar kabar itu dari Rian. Ia hanya diam cukup lama. Malamnya, hujan turun seperti malam pertama ketika semua kejadian bermula. Ardi duduk di teras,
memandangi jalan di depan rumah. Tidak ada yang aneh. Tidak ada suara apapun selain hujan. Sampai sekitar pukul 11:20. Angin membawa aroma yang sangat samar. Aroma bawang putih, kayu bakar, dan kuah panas. Ardi menutup pintu dan masuk ke rumah. Ia tidak ingin mendengar lebih banyak, namun dari luar di antara suara hujan terdengar sesuatu yang sangat pelan. Suara sendok menyentuh mangkuk. Sekali. 2 kali. Lalu suara kursi kayu bergeser. Ardi berdiri diam di ruang tengah. Ia tidak membuka pintu. Tidak malam itu. Tidak pernah lagi. Karena sejak saat itu, ia memahami satu hal yang paling sederhana dari seluruh cerita tersebut. Warung itu tidak perlu dicari. Ia akan tetap ada di sana, di suatu tempat di tengah hutan, menunggu malam yang tepat ketika seseorang terlalu lelah, terlalu lapar, atau terlalu sendirian untuk memilih terus berjalan. Sampai sekarang, warga desa Karangjati masih memiliki satu kebiasaan ketika melewati jalur lama hutan Wanasari. Jika malam sudah terlalu larut dan hujan turun, mereka tidak akan berhenti hanya karena melihat cahaya di antara pepohonan. Mereka tidak akan mendekat hanya karena mencium aroma makanan. Dan jika dari kejauhan terdengar suara orang-orang sedang makan, mereka akan terus berjalan tanpa menoleh. Bukan karena mereka yakin dengan cerita tersebut. Sebagian bahkan menganggapnya hanya urban legend yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tetapi tidak seorang pun benar-benar ingin menjadi orang yang membuktikan bahwa cerita itu salah. Sebab sampai bertahun-tahun setelah kejadian Ardi, masih ada pengemudi yang mengaku melihat warung tua itu di tengah hutan. Selalu sama, lampu kuning, meja kayu, aroma makanan panas, orang-orang yang duduk dalam diam, dan satu kursi yang selalu kosong. Tidak ada yang tahu siapa pemiliknya. Tidak ada yang tahu mengapa warung itu masih terlihat. Dan tidak ada yang bisa memastikan kapan cahaya itu akan muncul lagi. Tetapi satu hal selalu menjadi bagian dari cerita. Ketika warung itu terlihat, biasanya jalan di belakangnya terasa jauh lebih panjang daripada ketika seseorang datang. Seolah-olah hutan sedang memberikan satu kesempatan terakhir untuk memilih, terus berjalan pulang, atau berhenti sejenak di tempat yang seharusnya sudah lama tidak ada. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan kisah misteri berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan ingat, malam bukan selalu waktu untuk tidur. Kadang, itu waktu mereka datang